Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan manfaatkan MacBook yang ada di depan saya ini untuk menunjukkan bagaimana cara menginstal software yang dibutuhkan untuk pemrograman Java XML dengan Visual Studio pada JDK 9. Untuk yang belum mendownload software yang dibutuhkan untuk instalasi ini, silahkan mengikuti deskripsi video yang ada di channel ini. Atau silahkan mengikuti video sebelumnya yang sudah saya sediakan terlebih dahulu. Bagaimana cara menginstalnya? Mari kita ikuti langkah-langkah yang sudah saya siapkan. Untuk menginstal JDK termasuk JFX versi 9, kemudian Visual Studio Code dan Scene Builder, kita bisa mengikuti 5 langkah umum yang bisa diterapkan di semua sistem operasi. Ya, tentu saja ini harus disesuaikan dengan sistem operasi yang akan digunakan. Ada beberapa langkah yang mungkin bisa digabung, tapi ada juga langkah-langkah yang di-skip, atau ada langkah yang sebenarnya perlu didetailkan lagi, tapi secara umum langkah-langkahnya ada 5 ini. Oke, ini yang pertama. Jika ada instalasi sebelumnya, maka yang perlu diperhatikan adalah instalasi JDK-nya. Kita akan menggunakan versi JDK 9 yang sudah dijelaskan pada video tutorial sebelumnya. Kalau instalasi IDE yang lain, misalnya NetBeans dan sebagainya, itu sesuai dengan kondisi. Silahkan mau di remove atau tetap ada, tidak masalah. Oke, ini satu persatu akan kita jalankan. Yang pertama, kita akan remove versi JDK sebelumnya jika ada. Kemudian sekaligus akan kita install JDK 9-nya. Kita harus masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita klik icon terminal. Kita periksa ada tidaknya instalasi Java dengan mengetikkan Java itu sendiri. Java di terminal ya. Kemudian kita enter. Nah, ternyata sudah ada manual instruction-nya. Sehingga kita bisa mengetahui versi yang sudah terinstall itu versi berapa dengan mengetikkan java-version. Kita enter. Kalau sudah versi 9, kita berarti tidak perlu melakukan instalasi JDK. Tidak perlu meremove-nya juga. Kita enter. Oh, ternyata versinya versi 11. Sehingga ini harus kita turunkan ke versi 9. Oke, kita cari tahu dulu di mana letak folder tempat menyimpan file atau folder JDK 11 ini. Kita perlu masuk ke Finder, gunakan kombinasi Shift, Command, dan G atau G. Kemudian kita masuk ke folder utama. Go. Nah, instalasi JDK itu ada di folder library. Kemudian kita cari ke bawah folder yang mengarah ke, nah ini sudah ketemu, JDK, yaitu Java. Double klik. Nah, ini sudah langsung muncul di Java Virtual Machine. Ini adalah folder yang perlu kita hapus. Kalau kita masuk sebagai root atau administrator, kita bisa menghapusnya dengan move to trash. Tapi kalau kita hanya sebagai user biasa, kita perlu menggunakan akun root atau administrator dengan membukanya di terminal. Ini kita klik. Kemudian kita lihat isinya. Konten saja ya, berarti kita harus keluar karena yang mau kita hapus adalah
JDK-nya sendiri dengan CD 2 titik. Nah, kita keluar, kalau kita lihat ls, nah ini ada JDK 11. Ini kita hapus dengan remove atau RM. Untuk mengetahui bagaimana caranya, kita perlu membacanya dengan manual instruction dengan main RM. Ya, kalau mau belajar seperti ini, kita bisa baca bagaimana caranya, tapi nanti kita akan menggunakan opsi minus RF atau RF supaya semua isinya akan terhapus. Jadi kita gunakan sudo rm minus rf. Nama filenya adalah jd. Nah, pakai tab sendiri sudah langsung autocomplete. Seperti biasanya, kita enter. Kita masukkan password. Enter lagi. Nah, tadi sekilas di belakang sudah ada reaksi di findernya ini. Ini kalau kita ketikkan ls, seharusnya folder JDK itu sudah tidak ada lagi. Nah, sudah kosong. Jadi praktis kalau kita ketikkan Java, maka tidak ada reaksi. Ya, ada komentar kalau Java tidak ada. Requesting install. To use the Java command line tool, you need to install JDK. Ya, kita biarkan saja ini karena kita mau menginstal versi yang baru yang sudah kita download. Oke, kalau kita mau buktikan dengan Finder pun tinggal klik di belakangnya ini. Ini sudah tidak ada isi dari Java Virtual Machines. Selanjutnya kita kembali ke folder download dan kita akan menuju ke langkah yang kedua atau untuk menginstal file Java yang sudah kita download ini. Kita klik kanan, kemudian open. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, kita diminta untuk melakukan double click on icon to install. Double klik. Ya, sudah ada reaksinya. Ini muncul Windows-nya. Double klik yang pertama tadi ternyata hanya membuat highlight. Ini kita continue. Kemudian kita install. Kita masukkan password. Klik install software. Kita tunggu reaksinya. Oke, install succeeded. Sudah sukses, kita bisa close. Kemudian jika memang masternya ingin kita hapus, kita move to trash, tapi kalau kita biarkan ya kita keep, maka masih tersimpan. Ini bisa kita tutup. Dan location tempat JDK ini terbuka juga bisa kita eject. Oke, setelah kita selesai menginstal file JDK ini, kita perlu pastikan apakah sudah sukses atau belum dengan klik System Preferences. Kemudian nanti kita buktikan di terminal juga. Kita klik. Ya, sudah langsung kelihatan ini di bawah ada icon Java. Bisa kita klik kanan atau kita klik. Nah, hanya seperti itu saja yang tampil. Jadi ini bisa kita tutup saja Java Control Panelnya. Ini kalau dari System Preferences. Kemudian kalau dari terminal, maka terminal yang pernah kita buka perlu kita tutup saja dulu supaya tidak ada konflik dengan instalasi sebelumnya. Jadi ini perlu kita tutup. Kemudian kita yakinkan kalau
sudah benar-benar tidak ada pengaruh dari instalasi sebelumnya, baru kita klik lagi terminal. Kita ketikkan Java seperti sebelumnya untuk mengetahui versinya, Java version. Nah, sudah muncul versi seperti yang kita inginkan. Jadi yang baru saja kita lakukan sudah 2 langkah sekaligus, yaitu meremove JDK versi di atas 9 dan menginstal JDK 9-nya. Ini sudah termasuk JFX 9 untuk melakukan pemrograman fxml. Nah, kita lanjutkan dengan instalasi Scene Builder. Kita sudah punya masternya, jadi kita tinggal buka master paket itu atau master program itu di Finder. Oke, ada di sini Scene Builder versi yang terbaru ketika video ini dibuat. Kita klik kanan, kemudian kita open. Kita tunggu reaksinya ya, seperti ini. Pasti kita harus agree. Ya. Kita tunggu lagi. Oke, ini sudah terbuka. Kita sekarang kalau mau menginstalnya berbeda dengan yang JDK tadi dengan double klik. Kalau ini kita geser ya, Scene Builder-nya ke application. Ini sudah tergeser. Masuk di folder application. Nah, ini sudah ada Scene Builder. Ini bisa kita jalankan dengan klik kanan atau seperti kalau kita membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Kita kembali lagi ke Finder saja. Kita perlu eject lokasi di mana Scene Builder tadi di mount ke Finder. Ya, sudah dilepas. Dan kita sekarang mau mencoba apakah Scene Builder itu sudah bisa berfungsi secara normal atau belum. Oke, kita bisa mencarinya dari launcher. Ya, ini sudah ada Scene Builder di halaman kedua ya. Ini halaman pertamanya. Ini halaman keduanya. Ini bisa kita klik sehingga dia terbuka seperti ini. Ada permintaan untuk memastikan apakah kita membolehkan program yang kita download ini untuk dibuka. Ya pasti ya, kita open. Nah, dia sudah terbuka. Selanjutnya kita perlu coba apakah dia sudah terintegrasi dengan Finder atau belum dari master template yang sudah kita siapkan juga. Jadi ini kita exit dulu. Kemudian kita sudah siapkan di sini. Ya, di folder src, di dalamnya ada folder lagi dan di situ ada fxml. Kita bisa klik kanan. Kemudian kita open. Ya, there is no application set to open the document. Kita pilih aplikasinya dari choose application. Tapi ternyata dia tidak aktif ya, tidak seperti text edit. Ya, gampang ini, kita cukup enablekan saja, bukan hanya aplikasi yang direkomendasikan, tapi all application. Kita pilih Scene Builder, jangan lupa always open with, supaya setiap kali fxml perlu dibuka, kita langsung membukanya dengan Scene Builder. Kemudian kita open. Iya. Dia sudah bisa membuat otomatis masuk ke Scene Builder. Nanti ini akan kita atasi setelah Scene Builder terintegrasi dengan VS Code. Karena nanti kita akan membukanya bukan dari Finder. Kita akan membukanya dari project yang ada di dalam VS Code.
ini kita tutup saja. Dan kita melanjutkan ke proses instalasi berikutnya, yaitu menginstal Visual Studio Code. Kita harus kembali ke Finder dan melihat master Visual Studio Code tersebut. Oke, setelah masuk di folder download, ternyata file ini sudah berbentuk application, sehingga ini bisa langsung dibuka. Sehingga langkah untuk instalasi VS Code ini bisa kita skip. Kita bisa langsung bukanya. Open, dan bisa dilihat di sini sudah masuk ke Visual Studio Code. Sehingga kita bisa melanjutkan ke langkah instalasi berikutnya, yaitu menginstal ekstensi agar kita bisa membuat program Java under console atau mode text dan Java fXML untuk aplikasi desktopnya. Ini bisa kita lakukan secara langsung di Visual Studio Code. Kita klik icon ini, extension. Kemudian kita ketikkan Java. Kita pilih extension pack for Java dan install. Karena ada proses download, tentu kecepatan internet dan hardware kita sangat mempengaruhi seberapa lama proses instalasi ekstensi ini. Kita tunggu sampai nanti tampilan di detail dari extension pack for Java ini statusnya bukan installing lagi. Ini juga masih installing semua, lalu dilihat di sini. Ya, sudah selesai baru saja. Ya, oke. Kemudian kita juga diminta untuk menginstal JDK-nya. Tapi karena kita sudah menginstalnya, maka langkah ini bisa kita skip. Jadi ini bisa kita mark down. Dan kita bisa mencobanya dengan membuat program Java mode text yang baru. Kita buat di sini create Java project. Kemudian kita pilih no build tools. Kita pilih lokasi project tempat kita menyimpan, misalnya di dokumen. Kita buat folder baru khusus VS Code. Klik create. Nah, nanti semuanya akan tersimpan di VS Code. Kemudian kita select the project location. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nama projectnya. Misalnya Hello World Console. Kita enter. Ya, karena pertama kali kita akses folder ini, maka kita ditanya. Pasti jawabannya oke. Ini juga perlu kita beri cek. Dan kita yes, I trust the authors. Oke, ini kita lihat sudah ada template-nya. App.java. Dia langsung berproses untuk membuat project. Proses akan selesai jika nanti ini masih berlanjut prosesnya. Jika nanti di kelas app Java ini sudah ada menu run. Nah, ini run ya.
Kita bisa klik run atau klik debug. Kita harus hati-hati dengan penawaran untuk melakukan update seperti ini. Kalau sampai nanti update ini berakibat Java-nya terupdate sehingga membuat versinya di atas 9, maka kita harus kembalikan lagi. Jadi harus hati-hati. Tidak harus ada penawaran atau notifikasi update itu kita ikuti. Oke, ini kita coba aja. Ini mudah sekali karena hanya menampilkan Hello World di konsol. Jadi kita run saja. Di terminal sudah tampak tulisan Hello World seperti yang diharapkan, sebagaimana baris kode pada nomor 3. Hello World. Kita juga bisa menghapus tampilan di terminal dengan mengetikkan clear, enter. Nah, sekarang setelah kita punya ruang yang cukup untuk mencoba menu debug ini, kita bisa menambahnya lagi ruangnya biar nanti untuk menampilkan 10 baris dari looping ini bisa cukup. Kita tarik sedikit ke atas. Dan sebelum kita klik debug ini, kita perlu membuat breakpoint. Ya, di sini tempat berhentinya. Ya, kita klik. Untuk menghilangkannya juga cukup dengan klik. Hilang ya. Ini kalau kita klik ada merah-merahnya, berarti kita nanti akan berhenti di situ selama program dijalankan. Nah, proses debugging sendiri kalau Anda tahu ini seperti slow motion dalam dunia film. Kita pasti akan mudah untuk memeriksa suatu gerakan yang cepat itu jika diperlambat. Slow motion. Seperti pertandingan sepak bola, kita perlu melihat VAR. Pasti wasit akan menuju ke detik tertentu dari sekian kejadian-kejadian di lapangan. Demikian juga dengan program. Kalau kita ingin melihat ada kejanggalan di mana, maka kita perlu menghentikan proses runningnya. Nah, ini adalah analoginya atau persamaannya. Tapi di sini tidak ada kesalahan gitu ya, hanya sekedar mendemokan saja. Baik, mari kita coba. Ini kita debug. Ya, ada tambahan icon di sini. Ini continue. Kemudian di sampingnya ini kalau kita mau melompat sebuah baris program. Kemudian ini kalau kita mau masuk sebuah baris program yang merupakan sub program, mungkin metode atau apa begitu ya. Ini kalau kita dari metode mau keluar. Ini kalau mulai dari awal, restart, dan ini kalau berhenti. Oke, ini sudah berhenti di sini. Jadi dia berhenti di baris di mana tadi kita buat breakpoint, baris 6. Ini ada variabel. Ya, variabel. Variabelnya adalah i sehingga ini keluar i di sini. I sementara nilainya 1. Jadi ini nanti kalau kita eksekusi, i-nya akan ditambah 1 alias menjadi 2. Ini 1 ya sementara ya. Jadi ini kalau kita step over, ya dia sudah membuat looping ke atas lagi gitu kan. Karena jadi 2, ini jadi 2 ya. Terus dia akan memeriksa lagi apakah memenuhi syarat untuk looping ini atau tidak. Ya pasti 2 kurang dari sama dengan 10 sehingga dia masuk lagi. Ya, ini namanya juga slow motion. Dia akan baris demi baris seperti itu. Jadi ini kalau kita jalankan dia hanya akan menuliskan di sini 2 hello world, 3 hello world dan seterusnya begitu. Ini juga akan berubah pelan-pelan gitu kan. Begitu serunya. Jadi kalau kita sudah tahu perilakunya, kita amati kalau memang program yang dimaksud bukan program ini ya, itu ada kesalahan maka akan teramati di mana ada kelainan. Oke, karena tidak ada kelainan ini bisa kita continue. Ini kita hilangkan, kita continue dengan ini. Dan akhirnya program selesai untuk dijalankan. Oke, ekstensi Java sudah bisa dipakai untuk ngerun program, juga mendebugnya. Kita sekarang akan menginstal ekstensi selanjutnya, yaitu ekstensi untuk membuka file fxml dengan scene builder. Oke, ekstensi untuk membuka file fxml dengan scene builder bisa kita install dari icon ini. Kemudian di sini kita ketikkan scene builder. Nah, ini sudah muncul.
Terus kita klik install. Installing. Ya, cukup cepat ini proses instalasinya. Kita bisa mencobanya dengan membuka template Hello World fxml yang sudah kita siapkan. Ini berasal dari Oracle. Ada di sini. Ini projectnya ya, fxml Hello World. Kemudian kita open. Ini sekedar untuk mencoba ekstensinya saja, sehingga kita tidak mencobanya sebagai proyek. Nanti akan ada pembahasan tersendiri mengenai proyek Java fxml. Nah, ini kita beri izin. Ini kita beri cek dan yes, I trust the authors. Oke, kemudian ini kita expand sehingga muncul fxml-nya. Ini kalau diklik kanan akan muncul item open in scene builder. Kalau sudah bisa bekerja dengan benar, maka file ini akan terbuka langsung di scene builder. Kalau tidak, maka ada konfigurasi yang harus kita lakukan. Ini coba kita klik saja. Nah, terus dia menanyakan di mana aplikasi itu. Ya, ada di sini, application, kemudian scene builder. Kita open. Ya, filenya sudah langsung terbuka di scene builder. Coba kita tutup lagi. Dan kita klik kanan, langsung open in scene builder. Ya, sudah pasti kalau ekstensi ini sudah bekerja dengan benar. Ini pasti lebih praktis lagi daripada kita membukanya dengan Finder. Kita sudah coba tadi. Begini, kemudian kita open with scene builder. Tapi ternyata dia hanya berhenti di halaman muka scene builder. Jadi malah lebih praktis kalau dibuka dari VS Code karena sudah terintegrasi. Ya, mengenai bagaimana kita membuat proyek fxml akan kita bahas dalam video tersendiri. Berarti 5 langkah kita untuk menyiapkan tools pemrograman Java fxml dengan Visual Code sudah kita kerjakan semuanya. Masih ada satu lagi yang harus dicoba. Apakah ekstensi untuk pemrograman Java ini sudah berfungsi dengan baik atau belum? Yaitu mengenerate file jar. Ya, seperti diketahui, file jar ini bersifat multi-platform, sehingga bisa dijalankan baik di Linux, di Windows, atau di macOS seperti saat ini. Nah, kita bisa manfaatkan fitur ini dari Java Project. Kemudian di sebelah kanannya ini ada icon kecil membuat Java Project. Nah, sebelahnya ada export jar. File ini akan tersimpan di folder tempat project disimpan. Kita lihat dulu melalui Finder. Nah, ini adalah project Hello World beserta file-filenya. Ini bisa kita expand. Nih, tidak ada ya file jar-nya. Nah, sekarang kita coba. Kita coba klik export jar. Ya, dia minta kita memilih main class karena hanya ada satu file ya, ini main class-nya. Kita klik. Oke, sudah berproses dan di sini ada komentar successfully export jar to. Nama filenya ada di sini, ya, ada di
folder tempat project berada, dan ini ada file Hello World console jar. Kita bisa masuk ke Explorer. Nah, di sini filenya. Untuk menjalankannya, karena ini program mode teks, kita masuk ke terminal. Pindah dulu ke direktori di mana file itu berada. Ada di dokumen, doc begini, kemudian tekan tab, autocomplete masuk, kita cari lagi. Nah, itu ada VS Code. Ya, dia ada di Hello World. Nah, sudah tampak filenya. Kita bisa jalankan dengan java -jar, kemudian nama filenya Hello World console jar. Kita enter. Kita beri izin, oke. Nah, ini sudah ada running program yang persis dengan yang terjadi di terminal Visual Code. Tampak di terminal ini hasil running program yang sama dengan hasil running di Visual Code. Dengan demikian, ekstensi yang baru saja diinstal sudah bisa berfungsi sebagaimana kita harapkan.